Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan tentunya bersama Rado Institute. Kita terus mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi. Konsep pengabdian masyarakat pada saat ini akan kita lanjutkan seri ke-8 untuk mewarnai data science dengan berbagai konsep statistik. Tujuannya satu adalah untuk memperluas space bagi kajian data science, tidak hanya terbatas kepada hal-hal yang berupa klasifikasi, estimating, forecasting, dan bisa meluas untuk berbagai tujuan dengan memandang bahwa data itu tidak hanya berupa angka, tapi data bisa berupa hal-hal yang lain saja. Oke, pada saat ini seri ke-8 kita akan lihat model analisis sesi 2. Kita akan melihat perkembangan rumus, lalu kita bentuk rumus baru, kita buktikan rumus baru tadi akurasinya, kebenaran teorinya, kita gunakan data untuk diaplikasikan, kita tunjukkan bahwa ini lebih baik daripada model-model yang sejenis yang telah ada. Oke, coba kita lihat teori kita. Pada saat ini kita model analisis untuk tahap kedua. Oke, kita coba lihat analisis data science kita untuk tahap kedua. Nah, pada model analisis kali ini kita akan melihat suatu perkembangan model yang terjadi di tahun 2013 hingga tahun 2024. Oke. Oke, kita stop share dulu. Kita coba share ulang. Kita share ulang. Share. Kita coba share ulang nih dia. Nah, kita akan lihat satu perkembangan model. Ingat, model-model ini jadi data ya. Model yang jadi data. Ada namanya model Power Linley tahun 2013. Yaitu Power Linley berparameter 2. Alpha theta kuadrat bagi theta pangkat 1, alfa theta kuadrat bagi theta tambah 1 dikali dengan 1 tambah X berpangkat alfa dikali X berpangkat alfa kurang 1 eksponen min theta X berpangkat alfa. Terus tahun 2019 ditemukan juga power Sujata. Power Sujata distribution dengan bentuk modelnya adalah alfa theta pangkat 3 bagi theta kuadrat tambah theta tambah 2 dikali 1 tambah X berpangkat alfa tambah X berpangkat 2 alfa kali X berpangkat alfa kurang 1 eksponen min theta X alfa. Lalu di tahun ini, tahun 2024, kita temukan lagi power Amarendra distribution. Dengan bentuk fungsi fx sama dengan alfa theta pangkat 4 bagi theta pangkat 3 tambah theta kuadrat tambah 2 theta tambah 6 kali 1 tambah X pangkat alfa tambah X berpangkat 2 alfa tambah X berpangkat 3 alfa kali X berpangkat alfa kurang 1 eksponen min theta X berpangkat alfa. Nah, berdasarkan rujukan data-data model yang ada ini dari zaman ke zaman, kita pelajari proses menghasilkannya, lalu kita cobakan kepada model Rado Institute. Kita ingat pada sesi 7 kita sudah punya Rado Institute model. Nah, kita coba dapatkan dengan cara yang sama seperti data-data yang kita sebutkan lagi, yang kita sebutkan tadi seperti power Linley, power Sujata, power Amarendra, dan kita dapat menghasilkan satu model. Nah, after analysis using method analysis, setelah kita analisis dengan menggunakan model analisis, kita dapatkan model Power Rado Institute, yaitu Fx sama dengan alfa kali theta berpangkat K dibagi dengan sigma fungsi gamma I theta berpangkat K kurang I untuk I dari 1 sampai ke K kali dengan sigma X berpangkat alfa I kurang 1 eksponen min theta X berpangkat alfa. X alfa theta besar dari 0. K adalah positif integer, tentu K 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini hasil dari model analisis yang kita lakukan loh. Kita lihat perkembangan rumus, kita lihat ide bagaimana penulis menghasilkan, kita cobakan kepada model Rado Institute, kita dapatkan kembali power Rado Institute.
Nah, tentu kita harus berani membuktikan keakuratan atau kebenaran model dengan mengintegralkan fungsi, harus hasilnya satu. Nah, kita mulailah integral. Integral alfa theta berpangkat K dibagi sigma fungsi gamma I theta berpangkat K kurang I dikali dengan sigma X berpangkat alfa I kurang 1 eksponen min theta X berpangkat alfa, keluarkan konstan nanti, lalu pisahkan integralnya seperti yang kita lihat, lalu kita dapat hasilnya, lalu kita buktikanlah dia hasilnya adalah 1. Nah, luar biasa hal-hal seperti ini yang kita dapat lakukan. Kita bisa membuktikan keakuratan model menggunakan model analisis. Data-data model perkembangan itu kita analisis, kita dapatkan model baru. Nah, tidak sampai di sini, kita cobakan kepada data yang digunakan oleh peneliti lain. Nah, ini datanya. Lalu 3 model awal yang telah kita sampaikan tadi, kita gunakan semua, yaitu Power Lindray Distribution, Power Sujata, Power Amarendra, dan Power Rado Institute. Kita dapatkan masing-masing parameternya, alfa dan theta, dan alat ujinya AIC. AIC terendah adalah yang terbaik. Dari hasil yang kita pantau, ternyata dapat dibuktikan bahwa Power Rado Institute Distribution itu dapat mengecilkan nilai AIC. Nah, kan luar biasa itu. Power Rado Institute Distribution ini maksudnya untuk K sama dengan 7. Kalau K sama dengan 2, Power Lindley namanya. Kalau K sama dengan 3, Power Sujata. Kalau K sama dengan 4, Power Amarendra. Nah, kita gunakan K sama dengan 7 untuk Power Rado Institute Distribution. Dengan parameter alfanya dan parameter tetanya, nilai AIC-nya mengecil. Kita lihat kemampuan dia untuk menangkap histogram pun yang berwarna merah itu sangat dekat kepada puncak dari histogram. Nah, artinya bahwa apa yang kita lakukan dalam model analisis ini itu hal yang sangat luar biasa dan sangat baik sekali dalam memperkaya data science dan analitik ini sebagai suatu modal untuk mahasiswa ke depan untuk menghasilkan karya-karya. Ada bayangkan saja mahasiswa kita memiliki kemampuan analisis yang tajam menghasilkan model. Insya Allah ketika mereka sekolah nyambung S2, S3, mereka sudah fokus kepada model-model yang mereka hasilkan. Dan akan lahirlah dosen-dosen yang luar biasa ke depannya. Itu tujuan kita dari Rado Institute, selalu memotivasi kepada mahasiswa dengan berbagai teori untuk mereka tangguh, mereka luar biasa ke depan. Jadi kita dapat lihat bahwa data analisis itu tidak hanya berupa klasifikasi, ya, Neff Bayes, apa lagi, Nearest Neighborhood, dan seterusnya, menggunakan discriminant analisis. Tidak, data analisis itu jauh berkembang daripada itu. Kita sudah buktikan di Rado Institute dalam 8 seri ini ada functional data analisis, ada spasial, ada model analisis. Dan ke depan analisis-analisis lainnya akan kita perkuat mahasiswa kita sehingga data science dan analitik memang sebagai ilmu yang menjanjikan untuk mendapatkan pengalaman pekerjaan ke depan untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Saya rasa apa yang kita sampaikan pada sore ini cukup dulu. Kita jumpa lagi nanti pada sesi-sesi berikutnya. Saya Dr. Rado Yendra bersama dengan Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada sesi berikutnya.